Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Al-ayah. Shadaqallahu adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin sahabat Assalam TVID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa silaturahmi di bulan suci Ramadan ini, yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan dengan membacakan Al-Qur'anul Karim tiap harinya. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia di muka bumi ini. Sahabat Assalam TVID rahimakumullah, Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar, yang paling agung di muka bumi ini. Kalau kita ingin mendapatkan keagungan yang besar, maka kita harus bisa menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Ada beberapa cara ataupun metode yang bisa dilakukan untuk bisa cepat menghafalkan Al-Quran. Sebelum ke metode, yang pertama yang harus kita kuasai ataupun yang harus kita mempunyai dasar, yaitu yang pertama adalah niat yang tulus. Karena di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua perbuatan, semua amal yang kita lakukan itu didasari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat adalah pondasi untuk melanjutkan, untuk kita berterus melanjutkan menghafal Al-Quran. Yang kedua adalah kesungguhan dalam menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi ketika ada kemampuan di dalam diri kita, khususnya dalam menghafal Al-Quran, maka itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kita harus gunakan sebaik mungkin. Dalam berbicara kemampuan, itu ada beberapa kategori dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, kita bisa mampu menghafalkan Al-Quran itu 1 ayat per hari, ataupun bisa 1 lembar per hari, ataupun ada yang bisa 5 lembar per harinya. Itu pun tergantung kemampuan diri kita sendiri. Jadi kita bisa melihat kemampuan diri kita sendiri itu bagaimana, sampai mana kemampuan kita itu. Maka disitulah orang yang menghafalkan Al-Quran itu adalah orang yang sangat istimewa.
Yang ketiga, cara menghafalkan Al-Quran yang cepat adalah mengetahui waktu. Bagaimana cara mengetahui waktu yang paling tepat? Ada beberapa kategori. Yang pertama, ada yang bisa waktunya itu tengah malam. Ada juga yang pagi-pagi. Ada juga yang siang hari ataupun bisa sore hari. Itu tergantung. Tadi yang dijelaskan adalah kemampuan kita itu sendiri menghafalnya bagaimana. Kata para ulama bahwasanya yang paling enak, yang paling enjoy itu adalah waktu sepertiga malam. Itulah waktu yang paling mustajab untuk menghafalkan Al-Quran. Tetapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Waktunya, enjoynya bagaimana? Apakah pagi hari, sore hari, siang hari, ataupun malam hari? Kembali kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk enjoy? Karena Al-Quran kalau tidak dibarengi dengan enjoy oleh diri kita, itu tidak akan masuk. Yang keempat, cara untuk bisa cepat menghafalkan Al-Quran yaitu dengan cara membacanya jangan tergesa-gesa. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa ingin hafal. Jangan terlalu tergesa-gesa ingin disetorkan. Tetapi bacalah dengan tartil. Karena warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu dengan tartil, maka pikiran, hati, dan mata kita melihat dengan Al-Quran itu akan terfokus kepada satu, yaitu hati. Jadi kalau kita membaca itu dengan tartil, maka akan fokus pikiran hati kita kepada yang namanya Al-Quran. Yang terakhir, cara untuk menghafalkan cepat yaitu dengan cara memahami artinya dan menjaga hafalan. Terkadang kita keliru dalam memahami artinya ataupun menjaga hafalan. Yang pertama, kita memahami artinya dulu. Ketika kita pas menghafalkan Al-Quran, baca dengan tartil, pahami Al-Quran itu ayat per ayat, pahami ya, supaya kita mendapatkan keberkahan dari memahamkan Al-Quran satu ayat per ayat itu. Yang selanjutnya, menjaga hafalan. Nah, ini yang paling susah untuk para yang sudah hafal Al-Quran. Itu adalah menjaga Al-Qurannya. Dalam suatu ketika, Imam Bukhari ditanya oleh para muridnya, "Wahai Imam, bagaimana tips caranya untuk supaya hafalan kita ini kuat?" Kata beliau menjawab bahwasanya, "Saya sering mengulang-ulang hafalan tersebut ataupun murojaahnya tiap hari." Itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tentunya dari situ kita bisa mendapatkan pencerahan bahwasanya setiap kali kita menghafalkan sesuatu itu bisa diulang-ulang. Apalagi kita menghafalkan Al-Quran 30 juz. Orang yang sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, minimal satu hari itu adalah 3-5 juz tiap hari diulang-ulang. Itulah orang yang selalu mengulang Al-Quran itu adalah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari membaca Al-Quran tersebut.
Semoga di bulan puasa ini kita selalu mendapatkan keberkahan tiap hari, mendapatkan ibroh dari apa yang telah kita baca dari Al-Quran itu sendiri. Selamat berbuka puasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.